Waalaikumsalam nahmaduhu wa nusalli nusallim ala rasulil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidah, para cerdik pandai, para imam masjid, pengurus masjid, pengasuh pesantren yang telah hadir di acara ini. Yang saya muliakan wali untuk bertatap muka, yang insyaallah acara ini Allah akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliaulah satu-satunya orang yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, santri sekalian, ini sebagai acara terakhir, sebelum terakhir sekali, saya diminta untuk memberi nasihat. Kalau dibilang nasihat, insya Allah setiap hari santri-santri sudah selalu mendengarkannya itu. Kalau untuk memberi nasihat pada wali-wali santri, orang tua santri, kayaknya kurang layak. Namun pada saat hari ini saya akan menyampaikan saja ucapan salam selamat saya kepada hadirin semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah apa yang kita harapkan. Amin. Pertama, saya ucapkan selamat kepada santri-santri, putra-putri yang telah menyelesaikan hafal Al-Quran 30 juz. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kalian sehingga betul-betul maqbul indallah wa indan nas, dan Allah Subhanahu wa taala izinkan kalian nanti memberi syafaat sekurang-kurangnya 10 dari ahli keluarga kalian yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan juga saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika wisuda akbar di hadapan seluruh makhluk, dan di hadapan para nabi dan para rasul, bahkan di hadapan para malaikat, yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang ahli Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Wahai para santri al-uswah yang menghafal Al-Quran, bacalah dan terus naik tingkat demi tingkat tempatmu di surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dulu waktu di dunia membaca dengan tartil. Sungguhnya tempatmu nanti adalah di mana ayat yang terakhir kamu baca. Para ulama memberi pengertian bahwa jumlah tingkatan surga adalah sejumlah ayat dalam Al-Quran. Kita lihat, walaupun ikhtilaf di antara ulama, jumlah Al-Quran, ayat Al-Quran ada 6.600 sekian ayat. Jadi kalau kita bisa menghafalkan 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka insyaallah, dan kita harapkan mudah-mudahan kita mendapatkan surga yang tertinggi di Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz tadi, Allah izinkan untuk menepatinya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya sampaikan juga salam selamat kepada wali-wali santri yang anaknya telah menyelesaikan hafalan 30 juz bil ghaib,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya yang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang lebih artinya, barang siapa yang membaca, mempelajari, menghafalkan Al-Quran dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan diberi satu mahkota yang sangat terang cahayanya, yang terangnya lebih terang dari cahaya matahari, walaupun matahari itu diletakkan di dalam rumah kalian, kata Rasulullah SAW. Kita sekarang lihat bagaimana terangnya matahari. Matahari begitu jauh dari kita, akan tapi sinarnya bisa menerangi seluruh dunia. Akan tapi mahkota, cahaya mahkota yang akan Allah berikan kepada wali-wali santri, kepada orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, akan lebih terang lagi, jauh lebih terang dan lebih indah lagi. Dan suatu riwayat mengatakan bahwa selain diberi mahkota yang begitu indah cahayanya, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan satu pakaian di surga yang mana tidak ada satu benda pun di dunia ini yang bisa menyamai harga mahalnya pakaian tersebut. Sehingga ketika orang-orang tua mendapatkan kehormatan yang seperti itu, maka mereka berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau berikan saya pakaian seperti ini, Allah?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ini karena anakmu mau belajar Al-Qur'an." Maka bagi wali santri, jangan pernah menyesalkan apa yang telah Bapak Ibu semua infakkan, apa yang telah Ibu semua korbankan untuk pembiayaan anak-anak Ibu, Bapak semua untuk belajar Al-Qur'an. Karena sebanyak apapun yang Ibu infakkan, Ibu bayarkan untuk demi anaknya belajar Al-Quran, itu tidak ada bandingan sedikit pun apabila dibandingkan dengan penghargaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bapak Ibu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya sampaikan juga selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu memikirkan untuk mewujudkan atau kelancaran atau kenyamanan anak-anak kita untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sedikit atau banyak yang Bapak Ibu infakkan, insya Allah ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dalam mempelajari agama, belajar ilmu itu, kata Rasulullah SAW, fi sabilillah. Man kharaja li talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar rumahnya tujuan untuk belajar ilmu agama, maka dia fi sabilillah sehingga ia pulang. Rasulullah SAW bersabda, man jahaza wazian faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan keperluan orang dan membantu keperluan orang yang hendak berjuang fi sabilillah, maka dia juga akan mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah. Itu juga barang siapa, mafhumnya barang siapa yang membantu keperluan orang-orang yang belajar agama, keperluan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, maka insya Allah Allah juga akan memberikan kepadanya pahala belajar agama dan pahala menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu, saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sedikit banyak memberi bantuan kepada pesantren ini, mohon agar tidak kapok dan juga selalu ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semua termasuk orang yang memperjuangkan Al-Qur'an. Perlu diketahui, alhamdulillah di pondok kita ini ada beberapa wali santri yang anaknya
Dimondokkan di sini 1, 2 bahkan ada 4 orang, Pak. Yang 3 ada wali santri yang anaknya di sini mondok 4 orang. 3-tiganya sudah selesai 30 juz, yang 1 masih dalam proses. Itu kenapa sih itu? Berarti pondoknya nyaman, walaupun nggak megah-megah, nggak mewah kali, nyaman. Kalau seandainya 1 bata Bapak infakkan dulu untuk menambal bangunan ini, masya Allah. Selama ada orang yang belajar dari sumber pondok kita ini, walaupun Bapak sudah di alam kubur, Allah akan mengirimkan transferan pahala gratis untuk Bapak Ibu semua. Kemudian juga saya sampaikan ucapan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan sekalian yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua mendapatkan kebaikan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini kalau lihat dari segi materi tidak bakal dapat apa-apa. Tapi insya Allah dengan kehadiran Bapak Ibu semua, Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan satu pahala yang tidak kita duga-duga. Karena kehadiran Bapak Ibu di sini, saya yakin bahwa ada satu maksud dan tujuannya. Dan ada satu maksud. Dan saya yakin dan saya yakinnya bahwa kenapa Bapak Ibu semua datang ke sini? Karena Bapak Ibu semua adalah pencinta Al-Quran dan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam doa Al-Baihaqi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahdik. Jadilah kamu orang yang alim yang mengajarkan agama. Kalau nggak bisa, ya jadilah orang yang belajar agama. Kalau nggak bisa juga, ya jadilah orang yang selalu mendengarkan kebaikan-kebaikan dari agama. Kalau nggak bisa juga, jadilah orang yang cinta. Cinta sama siapa? Cinta pada alim ulama yang mengajarkan agama, cinta kepada orang-orang yang belajar agama, cinta kepada orang yang selalu mendengarkan nasihat-nasihat agama. Berarti orang yang tidak dalam bagian ini berarti orang yang tidak belajar agama, mengajar agama enggak, tidak mendengarkan nasihat-nasihat agama enggak juga, enggak cinta dengan orang yang alim, orang yang belajar, orang yang mendengarkan agama, menjadi dia benci orang-orang yang itu semua. Maka kata Rasulullah SAW, wala takun khamisan fatahlik. Janganlah kamu jadi orang yang kelima, kamu akan binasa. Kak, suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguh saya sangat cinta kepada engkau. Satu hari saja kalau saya tidak memandang wajahmu, saya tidak kuat. Kalau malam hari saya pengen cepat-cepat siang. Kenapa? Agar saya bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Kami sekarang kita kalau berjuang bersama, sholat bersama, ibadah bersama, tapi suatu saat nanti pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Rasulullah ya Rasulullah akan wafat dan saya pun akan meninggal dunia. Dan nanti pada akhirat engkau akan berada di surga yang tertinggi bersama para nabi, para rasul. Sedangkan saya, walaupun saya masuk surga, saya nggak bakal berada dengan engkau ya Rasulullah. Saya takut tidak akan bertemu dengan engkau ya Rasulullah, karena surga kita berbeda. Engkau di surga paling tinggi, sedangkan saya surga di bawah engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kalian cintai, yang kamu cintai. Ada Abu Dzar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbur rajul wa la yastati' an ya'mal bimithlihi. Ya Rasulullah, bagaimana dengan pendapat ya Rasulullah? Ada seorang laki-laki ini cinta kepada seorang, dia cinta karena suatu amalannya yang hebat, akan tapi dia tidak bisa meniru amalan orang itu. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta, wahai Abu Dzar, kamu akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau kita cinta kepada ahli Al-Quran, cinta kepada penghafal Al-Quran, cinta kepada orang-orang belajar mengajarkan agama,
kita harap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama mereka semua. Mudah-mudahan kumpulnya Bapak Ibu semua di sini Allah akan kumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya aku, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran ini dan aku pula yang menjaganya. Terus bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini? Cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini diantaranya yaitu menggunakan hamba-hambanya untuk belajar Al-Quran. Allah jaga Al-Quran ini dari segi apanya? Pertama dari al-fadhul Quran, lafaz Al-Quran Allah SWT jaga. Sehingga Allah SWT akan gunakan orang-orang yang selalu belajar lafaz Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Sehingga ketika ada orang yang coba-coba untuk menyelewengkan bacaan Al-Quran dari bacaan yang benar, maka akan ada orang yang akan membenarkan lagi dan memperbaikinya lagi. Contohnya ada orang yang mengatakan salah bacaan kalian semua, makanya sholat kan nggak sah karena baca Al-Fatihah kalian nggak benar. Cara baca kan gini, Alhamdulillahirabbil alamin, itu salah. Ya benar, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bacaan dari mana? Itu bacaan dari mana? Kok banyak kali sakta-saktanya? Nah, padahal kalau sakta dalam riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim itu hanya sekitar 14-an. Ada sekitar berapa itu? Yang satu masih ikhtilaf. Kalau Imam Hamzah itu banyak, ada kaidahnya. Sedangkan yang dia baca dalam katanya meriwayat Imam Hafiz, tapi bacanya seperti itu. Sehingga ketika ada orang baca Alhamdulillahirabbil alamin, salah. Betul, Alhamdulillahi rabbil alamin, itu benar. Itu enggak ada kaidah dalam bacaan seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya orang-orang yang mempelajari baca Al-Quran dengan benar, maka ketika ada orang yang belajar Al-Quran, ada orang yang membaca Al-Quran dengan salah-salah dan menyalahi yang benar, maka akan ada orang yang akan membenarkan kembali. Kemudian Allah juga akan menggunakan hamba-hambanya untuk menghafal Al-Quran. Sehingga ketika ada orang-orang yang coba-coba untuk merubah-rubah Al-Quran, mentahfidz Al-Quran, maka akan selalu ada orang yang akan membentulkan lagi. Dari zaman dahulu sampai sekarang Quran tidak akan bisa dipalsukan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan hambanya untuk menghafal lafaz Al-Quran. Kemudian Allah akan menjaga Al-Quran ini, yaitu menjaga makna Al-Quran, ma'al Quran. Bagaimana Allah menjaganya? Dengan menggunakan hamba-hambanya untuk mempelajari makna Al-Quran, tafsir Al-Quran. Dengan demikian apabila ada orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan salah-salah, maka akan ada orang yang akan memperbaikinya kembali. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, di pondok kita ini selain belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita pun juga belajar sedikit-sedikit kitab-kitab yang mendukung untuk kita bisa memahami isi-isi kandungan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga Al-Quran ini dalam segi pengamalan. Dalam segi pengamalan. Jadi apabila ada orang yang memberi amalan yang salah dalam Al-Quran, maka akan ada orang yang akan memperbaikinya kembali. Maka Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, dengan kita belajar Al-Quran, baik itu membacanya atau menghafalkannya, kita mempelajari makna Al-Quran dan kita mengamalkan isi Al-Quran, terus istiqomah, maka itulah orang yang ahlul Quran. Sehingga kata Rasulullah SAW, Inna lillahi ahalin minan nas. Sebenarnya Allah SWT mempunyai keluarga-keluarga dari kalangan manusia. Maka Rasulullah ditanya oleh sahabat, siapa kata ya Rasulullah
ahlul Quran, ahlullah lah Al-Quran. Ahlulnya keluarga-keluarga Allah lah, itulah ahli-ahli Al-Quran. Maksudnya apa? Orang yang paling dekat dari Allah SWT adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Baik itu dengan pembacaannya, dalam memahami isi kandungannya, ataupun dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka Bapak Ibu hadirin jemaah, kita mohon kepada Bapak Ibu semua agar mendoakan, jangan hanya saja mendoakan anak-anaknya yang di sini. Kami juga minta doa dari bapak-bapak sekalian agar kami selalu istiqomah, ikhlas dan sehat selalu untuk sama-sama belajar mengajar Al-Quran di sini. Sehingga Al-Quran ini akan terus berjalan dan akan menyebar ke seluruh alam. Mungkin itu hanya itulah yang saya sampaikan sebelum kita istirahat. Mari kita tawajukan diri kita kepada Allah